Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri kelas 7 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah pertemuan perdana kita di mata pelajaran IPA. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, di pertemuan perdana ini biasanya kita belum langsung ke materi, tapi masih perkenalan dan juga pengantar materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Sudah kenal saya semua ya? Adik-adik semuanya ya? Enggak apa-apa, kita perkenalan ulang lagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Waludin, itu sudah lengkap ya. Kalau panggilannya Udin, aslinya dari Pemalang. Untuk riwayat pendidikan dari SD Negeri 01 Saradan Pemalang, terus SMPN 5 Pemalang, kemudian lanjut di MAN 3 Yogyakarta, yang dekat Jalan Magelang itu. Kemudian lanjut ke UGM, jurusan Teknik Fisika. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, di MTS Miftahun Najah ini saya mengampu mata pelajaran IPA. Alhamdulillah ini sudah tiga tahun ini. Sebelumnya saya mengampu mata pelajaran Quran Hadis di sini ya. Di MTS Miftahun Najah juga saya mendapatkan amanah di bagian kesiswaan. Kemarin sudah cukup banyak ya saya sampaikan ketika kegiatan PLPM. Itu baik para santri semuanya kelas 7 yang berbahagia. Kita lanjutkan pengantar mata pelajaran IPA yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nah, ini adalah buku paket yang nanti akan adik-adik dapatkan ketika di kelas ya. Ini saya tampilkan. Ini untuk kelas 7 semester 1 ya, kelas 7 semester 1. Apa saja yang akan kita pelajari di semester 1 ini? Akan kita pelajari ada 6 bab. 6 bab itu dibagi menjadi 2 bagian ya. 3 bab ini sebelum PTS atau UTS ya, penilaian tengah semester. 3 bab berikutnya ini diselesaikan setelah PTS. Nah, ini adik-adik semua bisa dilihat di sini. Bab pertama, kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, di bab 1 ini kita akan menyelidiki atau mengamati apa saja sih objek-objek IPA yang ada di sekeliling kita. Baik objek yang hidup maupun objek yang tak hidup gitu. Terus ada juga pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, di bab ini nanti adik-adik akan diperkenalkan dengan beberapa istilah ya. Ada istilah besaran. Nanti besaran ini dibagi menjadi 4 ya. Ada besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran skalar. Kemudian ada pengukuran, ada alat-alat ukur. Ya, alat-alat ukur untuk mengukur suhu menggunakan apa? Termometer. Terus mengukur waktu menggunakan stopwatch dan lain sebagainya. Nah, itu ada di bab 1. Kemudian bab 2. Bab 2 kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa saja yang akan dipelajari di bab 2 ini? Kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk di sekitar kita. Ya, ciri-ciri benda di sekitar kita, baik itu benda hidup maupun benda tak hidup. Nanti ada istilahnya biotik, ini untuk
komponen benda hidup, dan abiotik ini komponen benda tak hidup. Kemudian ada cara mengklasifikasi makhluk hidup ya, sesuai dengan ciri-cirinya ataupun sesuai dengan jenisnya, spesiesnya. Dan ada tingkatan-tingkatannya nanti ya, mana yang spesies, mana yang genus, mana sampai ke tingkat kingdom. Nah, itu akan dipelajari di bab 2. Kemudian di bab 3, adik-adik semuanya, kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Di sini yang dipelajari cara mengklasifikasikan materi. Mana yang termasuk unsur, mana yang termasuk senyawa, mana yang termasuk campuran. Kemudian bagaimana cara memisahkan campuran. Terus benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Contoh perubahan ini kan ada menguap, ada menyublim, ada membeku ya. Terus ada lawannya mencair dan lain sebagainya. Nah, itu di bab 3. Nah, setelah 3 bab ini selesai, biasanya kita akan mengadakan PTS atau UTS. Tetapi ini sifatnya nanti menyesuaikan sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian di bab 4, kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Nah, apa itu suhu? Terus bagaimana mengetahui suhu benda? Nah, itu akan dipelajari di sini. Dan juga kita akan mengkonversi suhu. Nah, adik-adik mesti sudah tidak asing ya dengan istilah Celcius. Tetapi adik-adik perlu ketahui bahwasanya suhu itu ternyata mempunyai 4 tingkat derajat ya. Ada derajat Celcius, ada derajat Reaumur, ada derajat Fahrenheit, dan ada derajat Kelvin. Nah, itu bagaimana mengkonversi dari Celcius ke Reaumur dan lain sebagainya nanti akan dibahas di bab 4 ini. Kemudian di bab 5 kita akan mempelajari tentang kalor dan perpindahannya. Apa itu pengertian kalor, terus perpindahan kalor ya, baik secara radiasi, konduksi maupun konveksi. Nah, itu akan kita pelajari di sini. Contoh yang sederhana, ketika adik-adik ada lilin ya, lilinnya menyala, kemudian ditempelkan sendok besi, lama-kelamaan nanti ujung yang kita pegang itu akan jadi panas. Nah, karena apa? Karena ada perpindahan kalor. Itu contohnya seperti itu. Kemudian bab terakhir yang akan dipelajari di semester 1 ini adalah tentang energi dalam sistem kehidupan. Kita akan belajar pengertian energi, bentuk-bentuk energi ya, ada energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, dan energi yang lainnya. Kemudian ada sumber energi. Nah, itu adik-adik semuanya kaitannya dengan bab atau materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan di sini. Nah, dan yang perlu adik-adik pahami, jadi ketika belajar IPA di jenjang sanawiyah atau di jenjang SMP ya, itu sedikit berbeda dengan IPA yang adik-adik pelajari ketika di SD atau di MI. Karena ketika di SD di MI biasanya IPA-nya itu nggak ada hitung-hitungannya. Itu hanya materi yang kaitannya dengan makhluk hidup atau tumbuhan atau hewan ya, lebih ke biologi. Nah, tetapi di tingkat sanawiyah atau di tingkat SMP itu nanti akan ada hitung-hitungannya. Nah, biasa kita sebut dengan fisika. Jadi nanti adik-adik akan menemukan ada biologi, kita belajar tentang makhluk hidup, terus bagaimana prosesnya atau bagaimana perubahan yang terjadi pada makhluk hidup itu nanti juga akan kita pelajari. Kemudian ada fisika, bagaimana benda-benda tak hidup itu mengalami suatu proses ya, suatu proses misalnya bagaimana benda itu bergerak ya ketika didorong. Nah, itu kan karena adanya gaya, karena adanya usaha. Atau tadi yang materi bab 1 ya, pengukuran benda bola kasti ya, misalnya bola kasti kita jatuhkan berapa waktu yang ditempuh dari atas menuju ke lantai. Nah, seperti itu sebagai gambarnya. Dan juga akan mengenal ada kimia, IPA kimia. Contohnya tadi di materi tentang perubahan zat ya, perubahan materi, klasifikasi materi.
kenapa besi itu menjadi berkarat. Nah, terus kenapa ada proses menguap, proses menyublim, dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi materi IPA yang kita pelajari di tingkat ini tidak hanya sebatas tentang biologi. Nanti akan dipadukan dengan ya sedikit tentang fisika ya. Jadi memadukan antara ilmu konsep alam dengan matematika yang adik dapatkan di sekolah. Begitu. Terus yang terakhir untuk sistem pembelajaran kita, nah, sementara kita masih menggunakan daring ini ya, online, nanti adik-adik ikutin saja apa yang ada di e-learning, atau kalau mau nyari-nyari sendiri di internet juga boleh. Kemudian untuk buku tulis, saya menyarankan kepada adik semua, tolong pakai buku tulis yang tebal. Nah, kalau santri-santri sebelumnya kan biasanya buku tulisnya itu tipis-tipis. Padahal materi eksak, itu materi IPA maupun matematika itu biasanya banyak catatannya atau banyak latihannya. Maka saya minta bukunya yang tebal. Contohnya buku Big Book ya. Buku Big Book itu bisa 300 sampai 500 lembar. Nah, itu lumayan, itu bisa buat satu semester atau mungkin 1 tahun ya. Jadi biar nggak gonta-ganti buku. Khawatirnya kalau gonta-ganti buku, nanti buku yang lama ketelingsut atau hilang, nah, jadi repot. Nah itu bisa di koleksi ya, bisa dijadikan satu, jadi nggak usah gonta-ganti buku. Nah saya menyarankan untuk mata pelajaran yang eksak ya, itu menggunakan buku yang tebal. Kemudian untuk KKM kita, KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Artinya kalau nilainya di bawah itu, siswa akan melakukan remedi atau perbaikan. Nah, KKM IPA itu 70. Ya, 70 ya. Sama seperti pelajaran yang lain kayaknya. Nah, 70. Ya nanti adik-adik ya diusahakan kalau ada ujian atau ulangan nilainya di atas 70. Begitu. Itu. Dan yang terakhir untuk tugas hari ini ya, saya kasih tugas adik-adik semua, tolong catat apa yang saya sampaikan di video ini. Ya, catat materi-materi yang akan dipelajari adik-adik semua selama 1 semester ke depan apa saja. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya, awal video. Dan jangan lupa untuk presensinya, silakan untuk meninggalkan komentar nama lengkap, kelas, terus siap belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kesulitan, nanti bisa menghubungi saya baik lewat e-learning maupun via WhatsApp. Cukup sekian pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.